Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mira Nur Fitria di Akademi Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai apa saja gitu yang akan kita pelajari di ekonomi makro ini gitu ya. Nah, walaupun untuk pertemuan awal ini kita hanya akan membahas beberapa hal aja, beberapa konsep. Jadi nggak akan langsung masuk ke kurva segala macam. Saya akan memperkenalkan dulu apa yang akan kita bahas nanti ke depannya gitu ya. Oke. Nah, jadi ekonomi itu apa sih gitu ya? Ekonomi itu merupakan suatu studi gitu ya tentang bagaimana individu dan masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya langka yang disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Kayak ginilah contohnya. Hari ini kalian sudah melakukan apa saja yang berhubungan dengan ekonomi? Hari ini atau kemarin lah, kalian sudah ngapain aja? Beli buku. Beli buku. Nah, pas beli buku itu ada interaksi apa? Interaksi memberi uang sama mendapatkan buku. Memberi uang sama mendapatkan buku. Kemudian ketika kalian beli buku itu, apakah langsung ngambil si buku itu atau kalian dihadapkan kepada beberapa pilihan yang harus kalian ambil? Melihat harga. Lihat harga kan? Berarti ada beberapa opsi, buku A, buku B, buku C gitu ya. Judulnya sama semuanya, misalkan makro, akan tetapi harganya masing-masing berbeda gitu ya? Iya, Bu. Betul? Betul. Nah, maka dari itu yang kalian pilih yang harganya dari range berapa sampai berapa, atau yang harganya lebih murahkah atau lebih mahalkah? Yang kalian pilih akhirnya seperti apa? Harga yang lebih murah tapi materinya memadai cukup, Bu, sesuai RPS. Oke, pilihan ekonomi kan? Wajar ya? Namanya ekonomi kita apa? Prinsip ekonomi itu apa sih? Mengeluarkan biaya serendah-rendahnya dengan keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Gimana caranya kita dapat buku yang murah akan tetapi isinya sama dengan yang mahal gitu. Itu aliran kapitalis banget kan? Kita gimana caranya ngeluarin biaya yang serendah-rendahnya dengan tingkat keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam ekonomi pun kita dihadapkan dalam beberapa pilihan. Jadi memang tadi kan ilmu ekonomi itu yang mau memilih. Kalian mau sampai umur berapapun pasti kalian dihadapkan dengan beberapa pilihan. Sekarang kalian bingung mau makan apa? Itu kan pilihan. Di ilmu ekonomi ini bisa dipakai karena apa? Kalian punya sumber daya, punya uangnya terbatas, akan tetapi keinginan kita tidak terbatas. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan ilmu ekonomi, ilmu pilihan itu yang digunakan. Baik itu di kehidupan sehari-hari pun bisa diaplikasikan. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Ya, ada satu alasan yang penting, yaitu kenapa kita akhirnya harus mempelajari ilmu ekonomi, yaitu to learn a way of thinking, untuk belajar bagaimana cara berpikir. Itu inti dari alasan kenapa kita harus mempelajari ini. Sebenarnya ilmu ekonomi ini logik semuanya. Kalau kita mau berpikir lebih simpel, sebenarnya ilmu ekonomi itu logik. Apapun yang kalian pelajari nanti di dalam ilmu ekonomi itu yang bermain tentang logika. Nantilah kita akan lihat sambil jalan seperti apa. Kemudian ada 3 konsep fundamental dalam ilmu ekonomi. Saya belum ngomongin makro ya, saya bilang secara umum aja ilmu ekonomi. Ada 3 konsep fundamental dalam ilmu ekonomi itu. Yang pertama adalah opportunity cost, kemudian marginalisme, dan efisiensi pasar. Nah, ketiga ini saya yakin kalian sudah pernah dengar. Nggak tahu pun sudah pernah dengar. Karena konsep ini tuh kita pelajari juga ketika di SMP. Tapi nggak tahu ya saya kalau yang basicnya FMK, apakah belajar tentang ini atau tidak gitu ya. Tapi ini 3 konsep fundamental yang akan kita pelajari dalam ilmu ekonomi. Ada opportunity cost, ada marginalisme, ada efisiensi pasar. Kemudian selanjutnya, opportunity cost itu apa sih? Opportunity cost itu is the best alternative that we forgo or give up when we make a choice or a decision. Jadi opportunity cost ini merupakan biaya peluang. Secara terjemahan, opportunity cost itu artinya biaya peluang. Tapi kalau secara definisi ya ini, yang poin pertama ini. Jadi si opportunity cost ini muncul biasanya karena waktu dan sumber daya yang langka. Jadi hampir semua keputusan melibatkan trade-off. Misalkan kayak gini, kalian ketika lulus dari SMA, kalian kan punya pilihan sebenarnya ya. Kalian punya pilihan untuk bekerja dibandingkan dengan kuliah. Nah, di sana ada opportunity cost, ada biaya peluang yang bisa kalian dapatkan di sana. Apa? Besaran gaji itu merupakan biaya peluang. Besaran gaji yang bisa kalian dapatkan, juga ada trade-off di sana. Trade-off itu maksudnya ada pertukaran gitu yang seharusnya kalian dapetin, akhirnya nggak kalian
dapetin. Nah, seperti itu. Itu namanya opportunity cost. Selanjutnya, konsep marginalisme. Nah, jadi dalam menimbang biaya dan manfaat dari suatu keputusan itu penting untuk menimbang biaya dan manfaat yang muncul nanti dari keputusan itu. Misalnya, ketika kita memutuskan apakah akan menghasilkan output tambahan, perusahaan hanya mempertimbangkan tambahan atau biaya marginal, bukan biaya hangus. Di sini kan ada yang namanya sunk cost. Sunk cost itu biaya hangus kalau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan. Tapi yang dimaksud dengan sunk cost di sini adalah biaya yang tidak dapat dihindari gitu ya, terlepas dari apa yang dilakukannya di masa depan karena mereka sudah dikeluarkan. Tanpa memperhitungkan sunk cost ini sendiri, biasanya sunk cost ini selain diterjemahkan sebagai biaya hangus, bisa juga disebut sebagai biaya prospektif, yaitu biaya yang memang tidak dapat dihindari gitu ya, yang kaitannya dengan masa yang akan datang. Contohnya biaya pembelian persediaan atau biaya bahan baku, ini yang masuk ke sunk cost. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa alasan untuk kita mempelajari ilmu ekonomi. Ekonomi itu mengajarkan kita ya fokus dari resource allocation atau alokasi sumber daya, mungkin seperti itu Ibu. Oke, jadi yang termasuk ke dalam ilmu ekonomi itu yaitu tentang studi kemasyarakatan gitu ya, societal dan global affairs, kebijakan global yang concern terhadap alokasi sumber daya. Memang kan inti ekonomi itu tadi, kita dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas tapi keinginan kita yang tidak terbatas, itu kan masuk ke alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya jelaskan poin kedua. Untuk yang poin kedua itu bahwa ekonomi itu untuk memilih Bu, ketika membeli buku dia itu ingin yang seperti apa dan bagaimana. Oke, jadi ilmu ekonomi itu ya poin kedua ya. Ilmu ekonomi itu membantu kita sebagai voters. Voters itu orang yang memilih ya, untuk memilih decision yang di dalamnya itu kita harus paham gitu kan ekonomi itu sendiri seperti apa, basic ekonomi. Simpelnya tadi memilih barang gitu ya, kayak yang tadi dicontohkan sebelumnya. Kita milih buku. Kemudian kedua, ketika masa politik, ketika sudah ada masa politik pemilihan. Ketika kita mau memilih pemimpin kita, minimal dengan kita tahu basic dengan pemahaman kita tentang ilmu ekonomi, minimal gitu ya, kita punya pemahaman basic itu, kita bisa menilai calon-calon pemimpin kita seperti apa. Jadi jangan sampai kalian sudah mahasiswa, sudah tahu konsep dasarnya seperti apa, ketika ada pergulatan politik gitu ya di media, ada debat, misalkan debat politik, kalian bisanya kritik tapi tong kosong nyaring bunyinya gitu. Bisanya mengkritik tapi ilmunya tidak tahu. Nah gitu. Kalau sudah punya basic pemahaman tentang ilmu ekonomi, setidaknya ketika memimpin misalkan menjelaskan tentang oh ya nih gimana saya akan mengurangi pengangguran untuk masa 5 tahun yang akan datang. Caranya dengan ABCD. Nah, kalian sudah tahu teorinya, masuk akal nggak gitu ya? Selama 5 tahun itu kita bisa mengurangi pengangguran sampai 0%. Kalau sudah tahu ilmunya, maka ketika ada pergulatan politik seperti itu, kita bisa kritik ada dasarnya karena kita punya ilmunya. Jangan sampai gitu saya bilang tong kosong nyari bunyinya. Makanya untuk ke depan yang mungkin memang senang di dunia perpolitikan, yang banyak di medsosnya itu banyak komentar-komentar yang tidak jelas, kalau sudah tahu ilmunya, menurut saya kalaupun mau berbicara yang harus ada dasarnya gitu. Itu yang terkait poin kedua. Jadi kita itu memang voters, kita mau di lingkungan manapun gitu ya, di lingkungan rumah, kita sebagai voters. Mama kalian misalkan minta pendapat, mama pengen beli baju baru nih gitu kan, biasa ibu-ibu kan bilang di lemari udah penuh baju aja, bilang nggak ada baju. Ibu pengen baju baru nih, kalian punya konsep ilmu ekonomi, ilmu pilihan gitu ya, dengerin nih, saya tahu nih menurut teorinya si ini gitu. Kalau memang saya lihat gitu ya kasusnya, lemari mama masih banyak bajunya, mama bilang mau beli lagi karena nggak punya baju gitu ya, mendingan uangnya di saving aja mah gitu ya. Saya udah belajar mah ilmunya, wah mamanya udah bangga kan, mamanya bangga tuh, wah anak saya kuliah baru 2 semester udah bisa ngekritik saya, tapi kritiknya bagus gitu. Ya gitulah simpelnya. Itu untuk di kehidupan sehari-hari. Untuk di kehidupan voters, sebagai voters kita sebagai pemilih gitu ya, pemilih di pemilu, kita juga bisa gunakan basic tentang pemahaman kita terhadap ilmu ekonomi gitu ya. Mana yang sekiranya ini akan membawa kemaslahatan gitu, mana yang sekiranya bawa mudarat. Jadi memang kadang kita tidak bisa menyamaratakan orang ya. Kita nggak bisa menyamaratakan, oh iya nih kenapa nih orang gitu ngedukung si ini, padahal kalau dari sisi kebijakan ekonominya tidak menguntungkan. Nah itu kan udah ada faktor X gitu ya, ada faktor yang lain disebut. Tapi kita yang tahu ilmunya ya, kita bisa punya pendirian sendiri dan bisa punya pilihan sendiri sesuai dengan tadi pemahaman kita gitu ya terhadap itu. Nah, jadi uang sama sistem finansial itu komponen terpenting di sistem ekonomi, tapi bukan
menyelesaikan masalah paling dasar di ekonomi. Jadi di dalam ilmu ekonomi juga kita kan nanti akan bahas tentang uang dan sistem keuangan gitu. Nah, ini memang merupakan komponen yang penting dalam sistem ekonomi. Uang itu kan komponen yang penting dalam sistem ekonomi kan, karena kita mesinnya lah istilahnya gitu uang. Ini untuk alasan kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi gitu. Yang pertama tadi ilmu ekonomi ini tentang ngebahas tentang kebijakan secara global yang concern terhadap alokasi sumber daya. Karena tadi di kehidupan sekecil apapun kita memang berhubungan dengan ini gitu, masyarakat gitu. Kemudian alokasi sumber daya yang memang ini masalah di ekonomi itu kebanyakan seperti ini gitu ya, apalagi ekonomi konvensional. Alokasi sumber daya ini memang dijadikan permasalahan besar. Kemudian yang kedua adalah ya ini ilmu ekonomi itu bisa membantu kita sebagai voters. Kita mau memilih dalam hal apapun ya ini gitu ya, termasuk milih jodoh kan gitu ya. Ada beberapa pertimbangan kan, milih calon suami ada pertimbangan ekonominya, saya yakin. Pasti ada pertimbangan ekonominya gitu. Oh iya, saya hidup dengan orang ini sampai 5 tahun yang akan datang, kondisi saya seperti apa? Apakah saya bisa makan? Itu kan udah ngomongin ekonomi, itu juga basic kan. Saya bisa makan itu ekonomi, mau nggak mau. Saya nggak mau dibilang cewek matre misalkan, dan memang harus seperti itu, memang harus matre, mau kayak gimana coba? Kita ngomongin dia bisa ngasih kita makan aja itu udah matre gitu. Yang ketiga adalah jadi untuk mempelajari ilmu ekonomi ini ya terkait dengan uang dan sistem keuangan itu sendiri gitu ya, karena memang mesin di dalam perekonomian itu ya ini, walaupun dalam ilmu ekonomi ini bukan satu-satunya isu yang fundamental gitu ya, bukan satu-satunya isu utama yang bisa dibahas di dalam ilmu ekonomi ini gitu. Kemudian nah sebelum masuk situ saya pengen review aja dulu bedanya ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Silahkan. Saya Bu izin, kalau ekonomi makro itu coraknya itu menyeluruh Bu, bahasnya tuh tentang kayak seperti kenegaraan gitu Bu, kayak pendapatan negara gitu Bu. Sedangkan kalau ekonomi mikro itu bagian-bagian kecil seperti permintaan, penawaran. Seperti permintaan, penawaran siapa? Seperti kalau ekonomi mikro itu seperti alokasi sumber daya yang ada di dirinya sendiri gitu Bu. Kalau ekonomi makro itu bersifat menyeluruh. Oke, subjeknya itu sendiri. Di ekonomi mikro itu siapa? Pelakunya itu siapa? Kalau di ekonomi mikro, kita tahu kan mikro itu kecil, makro itu gede, gitu ya? Seperti perilaku produsen dengan konsumen Bu. Oh, berarti produsen, konsumen, gitu ya? Dan perusahaan itu sendiri. Produsen, konsumen, rumah tangga, perusahaan. Nah, itu untuk mikro. Kalau makro? Makro itu tentang bahasanya itu tentang inflasi, terus tentang pendapatan negara, tentang laba atau rugi dalam suatu negara gitu. Oke, berarti secara lebih menyeluruh gitu ya. Cakupannya yaitu negara biasanya kalau makro gitu ya. Iya. Oke, terima kasih, bagus nih. Nah, oke, kita lihat untuk perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu sendiri merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari individu itu sendiri dan tingkah laku, perilaku individu yang untuk membuat keputusan di masing-masing unit bisnisnya, yaitu ada perusahaan dan rumah tangga. Ketika nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang circular flow gitu ya. Di situ ada dua pelaku usaha, ada rumah tangga dan ada perusahaan. Nah, itu. Kemudian makroekonomi itu sendiri merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku ekonomi tapi secara agregat, yaitu masuk di dalamnya itu adalah income gitu ya, output, kemudian tenaga kerja, gitu, pengangguran yang sifatnya itu skalanya itu nasional, bukan lagi individu gitu ya. Jadi jangan sampai bingung nanti, aduh mikro ya kecil Bu, makro itu ya besar ya. Iya, tapi apanya? Kita lihat dari pelakunya. Si pelakunya itu kalau di mikroekonomi itu siapa? Ya individu dan perusahaan gitu ya, rumah tangga dan perusahaan. Kemudian kalau dalam makroekonomi pelakunya itu siapa? Pelakunya itu adalah negara, karena national scale lebih gede kan antar negara. Ngomongnya itu bukan lagi ngomongin masyarakat dan bukan ngomongin rumah tangga dan perusahaan lagi, akan tetapi ini udah ngomongin ke nasional gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat, nah di sini kita akan melihat perbedaan dari mikroekonomi dan makroekonomi ya. Di sini ada mikro, ada makro, kemudian ada produksi, harga, kemudian income, ada employment gitu ya. Kalau dalam mikroekonomi, nah outputnya itu di individual industries dan bisnis gitu ya. Oke, berapa banyak berapa banyak kendaraan, berapa banyak besi gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan dalam makroekonomi itu kan tadi skalanya itu nasional, bukan lagi individu ya. Skalanya itu nasional. Yang diomongin lagi bukan berapa banyak lagi mobil yang diproduksi gitu ya, bukan berapa banyak lagi produk yang diproduksi oleh satu perusahaan, akan tetapi ini sudah ngomongin ke total industrial output. Tentu itu berapa gitu ya, bukan lagi per perusahaan. Itu yang makroekonomi.
Kemudian udah ngomongin tentang GDP gitu ya, gross domestic product. Kemudian ngomongin juga tentang pertumbuhan output. Kemudian untuk harga dalam mikroekonomi itu, nah price of individual goods and service gitu ya, harga dari barang dan jasa individu gitu. Yaitu pertama berapa harga kita ngeluarin untuk kesehatan gitu, berapa harga untuk gas gitu ya, berapa harga makanan yang kita konsumsi, kemudian berapa harganya kita merental kos-kosan gitu. Sedangkan dalam makroekonomi itu ya sifatnya level harganya itu agregat, yaitu yang pertama consumer prices gitu ya, CPI, kemudian ada producer prices, kemudian ada rate of inflation. Jadi inflasi itu kan harga juga sama ya, akan tetapi memang ukurannya lebih ke makroekonomi bukan mikroekonomi. Kalau di mikro kita tidak ngomongin masalah harga ya tadi, berapa sewa kontrakan gitu, berapa sewa kosan, bukan lagi ngomongin inflasi gitu ya, bukan ngomongin inflasi kalau di ranah mikro. Kemudian selanjutnya adalah terkait income. Nah, jadi distribusi of income and wealth gitu ya. Di mikro itu, yang kita bahas di mikro itu tentang income, yaitu tentang poverty. Poverty itu adalah kemiskinan. Kemudian tentang executive salaries gitu, gaji-gaji yang eksekutif. Kemudian minimum wage, upah minimum. Kemudian wage in the auto industry, terkait upah juga. Nah, kalau misalkan makroekonomi itu sifatnya national income. Jadi yang masuk ke national income itu apa aja? Total wage dan salaries gitu ya, total corporate profits dan lain sebagainya. Memang yang membedakannya itu adalah skalanya. Skalanya itu kalau mikro ya yang berhubungan dengan individu aja dan perusahaan itu apa. Kalau yang makro itu lebih ke national income yang memang sifatnya itu agregat nasional skalanya. Kemudian untuk di employment itu sendiri ya, tenaga kerja, ya kalau yang di mikro itu hubungannya itu dengan individual sama perusahaan-perusahaan tertentu, yaitu misalkan jumlah pekerjaan di dalam perusahaan A gitu ya, kemudian jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan. Nah, itu mikroekonomi. Kalau dalam makroekonomi itu yang sifatnya itu yang lebih general, misalkan pengangguran yang berkaitan dengan tenaga kerja ya, pengangguran, berapa tingkat pengangguran di Indonesia gitu. Nah, itu sudah masuk ke makro. Nah, ini yang membedakan ya, yang membedakan antara mikro dan makro dilihat dari segi produksi, dari segi harga, dari segi income, dan dari segi tenaga kerja. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan ekonomi. Ada beberapa kebijakan ekonomi gitu ya, ada beberapa kriteria untuk for judging economic outcomes gitu. Yang pertama adalah efisiensi atau efisiensi alokatif. Jadi ini merupakan efisiensi ekonomi yang dimana melihat gitu ya, bagaimana kita memproduksi apa yang orang inginkan gitu. Kemudian ada yang namanya equity itu kan sama gitu ya, fairness of economic outcomes. Kemudian ada yang namanya growth itu pertumbuhan ya, atau increase in the total output of an economy. Jadi pertumbuhan, peningkatan dari total output dari satu perekonomian, itu namanya growth. Kemudian ada yang namanya stability, itu kondisi di mana output itu steady or growing. Steady itu artinya tetap gitu ya, dia nggak turun, tapi dari tetap sampai ke meningkat, itu stabil. Jadi with low inflation, dengan tingkat inflasi yang rendah dan tingkat full employment, tingkat pemenuhan tenaga kerja dari sumber daya yang ada. Nah, itu. Jadi ada 4 kriteria untuk kita bisa menilai perekonomian itu seperti apa gitu. Yang itu pertama efisiensi, kemudian ada equity, ada growth, dan ada stability. Kemudian selanjutnya dalam satu perekonomian juga gitu ya, kita juga mempelajari kemarin gitu ya, mungkin di mikro juga mempelajari tentang kurva permintaan penawaran tapi yang perusahaan, yang individu. Nah, di sini juga nanti kita akan mempelajari hubungan positif dan negatif gitu ya. Ada X dan Y. Kita nanti akan belajar banyak kurva. Di sini yang maksud dengan hubungan positif sama negatif itu apa sih? Kalau saya biasanya simpelnya saya biasanya akan menuliskan rumus hubungannya itu dengan gini, yang sebelah kiri kurva X ada panah naik gitu ya. Ketika X naik maka Y naik, maka ini hubungannya positif. Ketika X turun, Y turun, hubungannya positif. Jadi dia searah, hubungannya tidak berlawanan, itu positif. Jadi bentuk kurvanya pun seperti ini. Ketika X-nya itu bertambah, maka Y-nya pun akan naik. Semakin X ditambah semakin ke kanan, maka Y-nya pun akan semakin naik ke atas. Ini namanya hubungannya positif. Ketika X-nya turun, ya Y-nya juga turun, searah kan. Nah, ini yang namanya hubungan yang positif. Kalau hubungan yang negatif kayak gimana? Ya ini sebaliknya gitu. Kalau secara definisi seperti ini, a downward sloping line describes a negative relationship between X and Y.
Y gitu ya. Jadi ketika X-nya naik, bukannya malah Y-nya naik, akan tetapi turun karena hubungannya bertolak belakang. Negatif hubungannya kan, dia naik, Y-nya turun. Ketika X-nya turun, maka Y-nya naik. Nah, itu yang namanya hubungan positif dan negatif. Nah, ini ya pasti hubungannya akan negatif. Kalau kurvanya bentuknya seperti ini, maka hubungannya positif. Nah, seperti itu. Saya cukupkan ya untuk pertemuan makro hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.